Oke teman-teman, 4 hal yang nggak boleh dilakukan jika ada niat masuk dunia perjepangan atau ada niat baik untuk ke luar negeri. Yang pertama ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas tentang dunia perkuliahan atau berangkat ke Jepang dengan cara melalui LPK teman-teman ya. Di sini saya ingin berbagi informasi atau berbagi pengalaman saya untuk berangkat ke Jepang teman-teman ya. Jadi di sini karena lagi libur dan musim dingin juga, kebetulan hari Minggu, jadi saya ingin membuatin video untuk teman-teman semua yang ingin berangkat ke Jepang juga atau ingin ke luar negeri. Saya ingin berbagi tips pada kalian, 4 tips yang harus kalian lakukan jika ingin pergi ke luar negeri atau ingin bekerja ke luar negeri ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Darisman Ahkaf. Saya dari Sumatera, tepatnya di Lampung Barat. Saya di sini magang teman-teman ya. Mungkin udah ada teman-teman yang kenal dengan saya. Mungkin ada yang baru nonton channel saya juga. Jadi di sini saya mohon kerjasamanya. Yoroshiku onegaishimasu. Di like, di komen, dan di subscribe jika bermanfaat. Mohon di-share kepada teman-teman atau kerabat kalian ya, agar channel ini berkembang atau dapat membantu teman-teman yang lain yang masih awam tentang dunia perjepangan atau yang ingin berangkat ke Jepang. Oke teman-teman ya, di sini kita sambil ngobrol santai saja karena aku juga tidak sebegitu rapihnya untuk membuat kata-kata di video. Oke teman-teman, 4 hal yang nggak boleh dilakukan jika ada niat masuk dunia perjepangan atau ada niat baik untuk ke luar negeri. Yang pertama ya, jangan bilang-bilang ke orang-orang. Itu saya terapkan dari pertama saya ingin berangkat ke luar negeri. Nggak ada orang lain yang tahu kecuali orang tua saya. Karena apa teman-teman? Pasti ada aja yang bikin mental kita itu turun. Kalau misalnya kita cerita ke orang lain, ada pertanyaan yang mungkin kamu bisa, kata orang-orang pasti ngomong kayak gitu ke kita. Nah itu bisa membuat mental kita down, mental kita turun. Jadi kalau ada niat baik, jangan diomong-ngomongin sebelum kalian benar-benar terbang ke luar negeri. Jangan pokoknya orang lain nggak boleh tahu. Tahu-tahu kita sudah ada di luar negeri. Nah itu harus diterapkan teman-teman ya. Karena banyak orang-orang yang nggak suka ngeliat kita sukses atau kita lebih tinggi daripada orang lain. Nah, orang-orang nggak suka kayak gitu teman. Jadi sebisa mungkin rahasiakan itu. Oke teman-teman, yang kedua ya, hal-hal yang harus kalian lakukan kalau ingin keluar negeri. Kalian walaupun belum masuk ke LPK, seenggaknya kalian tuh harus nyicil bahasanya, harus belajar mandiri lewat YouTube, lewat buku, lewat internet. Kalian cicil sedikit demi sedikit. Contohnya kalau kalian mau ke Jepang, kalian harus belajar huruf Jepang, hiragana, katakana. Nanti kanji itu nomor ketiga. Kalau kalian sudah menguasai hiragana dan katakana, huruf Jepang ya teman-teman. Walaupun di LPK nanti dipelajari dari nol,
Setidaknya kalian kalau sudah masuk LPK itu kalian sudah enak teman-teman. Kalian sudah tahu ini huruf apa, ini dibaca apa. Karena kalian sudah ancang-ancang sebelum masuk LPK. Jadi kalian nanti belajarnya udah tinggal ngikutin arus aja. Banyakin nonton anime contohnya. Kalau kalian suka anime Jepang ya kan, itu bakal memudahkan kalian dalam belajar bahasa Jepang, atau nanti dikerja di sini kalian akan mudah. Kalau kalian sering mendengar percakapan orang Jepang ngomong atau nonton anime gitu, nanti kalian mudah di sini. Kalau kalian nggak nyicil, nanti kalian kelabakan teman-teman waktu di LPK. Kelabakannya kayak mana? Karena di LPK itu ya ada targetnya. Walaupun dari nol ada targetnya. Kalian 1 minggu atau 2 minggu kalian harus hafal ini huruf. Kalian harus tahu ini kosakata. Jadi kalau kalian nggak nyicil sebelum berangkat ke LPK, kalian akan keteteran. Nanti di LPK-nya. Oke ya? Setidaknya kalian harus nyicil sebelum masuk ke LPK agar kalian mudah. Yang ketiga, ngeremehin diri sendiri. Jangan pernah, ini sering banget ini. Orang-orang di Indonesia itu ya, khususnya angkatan saya, itu meremehkan diri sendiri. Apa mungkin saya bisa? Apa mungkin saya bisa kerja di luar negeri sedangkan kapasitas otak saya tidak mumpuni ke situ? Itu sangat tidak baik teman-teman, serius. Karena semua orang itu aslinya pintar, hanya malas ya. Nggak ada orang yang nggak bisa kalau orang itu mau belajar. Itu contohnya saya sudah lama lulus dari 2017 dan saya baru terbang ke Jepang itu 2022 akhir. Itu saya sudah lama nggak belajar itu. Kan dari 2017, 18, 19, 20, 21. Itu nggak pernah belajar lagi tentang buku itu. Nggak pernah, sudah sibuk bekerja. Jadi di situ adalah muncul tuh kan nggak percaya diri tentang atas kemampuan kita sendiri ya. Itu jangan teman-teman. Pasti bisa. Karena sesuatu yang kita pelajarin itu pasti bisa. Ini contohnya nih. Bukan orang pintar teman-teman saya juga. Tapi alhamdulillah bisa. Karena apa? Karena niat. Ada tekad yang besar. Sesuatu yang ada niat itu pasti bisa. Walaupun ada itu sedikit kepikiran apakah saya bisa belajar bahasa Jepang. Karena bahasa Jepang itu adalah salah satu bahasa tersulit di dunia. Kalau nggak salah urutan ketiga bahasa Jepang itu ya teman-teman. Ini tidak hanya tentang bahasa Jepang teman-teman ya. Pokoknya yang ingin ada niat ke luar negeri. Karena sekarang masih rame yang tren kabur aja dulu. Karena anak-anak muda pada pening atau susah mencari kerja di negaranya sendiri. Ya kalau kalian ingin ke luar negeri ya jangan ditunda-tunda untuk mencari modal kan, untuk beberapa tahun untuk belajar, lalu pulang ke Indonesia dapat modal buka usaha. Nah itu adalah cita-cita saya pribadi teman-teman ya. Nah itu, jangan meremehkan kemampuan diri sendiri. Yang keempat, kalian jangan asal cari LPK. Tahu kan, di Indonesia itu tanda kutip ya, banyak penipunya, banyak caloknya. Kalian jangan percaya 100% sama orang-orang yang mengiming langsung gaji. Itu nggak ada cerita itu teman-teman. Kalian harus pinter-pinter cari LPK. Nanti ada pertanyaan, bang, cara mencari LPK yang baik dan benar, yang nggak nipu, khususnya yang udah SO. SO itu adalah Sending Organization ya teman-teman, sudah terdaftar di, itu udah resmi bisa ngeberangkatin kita dari Indonesia ke luar negeri, ke Jepang ya teman-teman. Jadi jangan asal-asal cari LPK, karena berangkat ke Jepang itu tidak mahal teman-teman ya. Berangkat ke Jepang itu kisaran dari 35 juta sampai 50 juta ke bawah. Kalau sudah ke atas itu udah bener-bener LPK-nya itu. Soalnya nggak semahal itu teman-teman ya. Saya sudah pernah buat video tentang berapa jumlah berangkat uang yang keluar untuk berangkat ke Jepang. Itu yang paling mahal itu adalah pendidikannya teman-teman.
pendidikan itu paling mahal, pendidikan bahasa, karena ilmu itu mahal itu ya, saya maklumin itu, karena itu sangat penting. Nomor satu itu bahasa, itu nomor satu. Kalau kita udah ngerti bahasa, pekerjaan itu mudah, pekerjaan mudah teman-teman. Jadi kalau masih di Indonesia itu maksimalin belajar bahasanya agar kita kerja di sini itu enak, kita nggak dibully sama orang sini, kita kerjanya satset, nggak ongo-ongo itu ya. Jangan asal cari LPK itu. Kalau kalian pengen tahu LPK-nya yang udah SO itu di mana, kalian ketik aja di Google daftar LPK SO di Indonesia, itu tertera semua itu, dari Bali, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur sampai Medan. Itu tertera semua LPK SO itu. Kalian pilih aja salah satu di situ. Kalian lihat Instagramnya, ketik aja LPK di Instagram. Pasti LPK itu punya Instagram, dan lihat rating mereka. Kebetulan saya dari Minori teman-teman ya, dari LPK Cikarang, Jawa Barat, Cibarusa. Jangan sampai kalian salah pilih LPK, karena banyak LPK ini sudah keluar masuk uang banyak, tahu-tahu kita tidak berangkat atau kita ditipu. Itu jangan sampai. Kalian pilih LPK yang sudah banyak memberangkatkan orang-orang ke Jepang. Nah itu. Oh ya, ini tambahan teman-teman, satu lagi ya. Jangan asal pilih job. Itu nomor satu. Karena kalau kita salah pilih job, kadang-kadang itu sangat menyiksa teman-teman kita di sini ya. Walaupun banyak yang ngomong yang penting terbang ke Jepang, yang penting kerja ke luar negeri. Kalian nggak tahu di luar negeri itu ya, kalau khususnya orang awam ya, kalau nggak sesuai passion ya, itu tuh susah teman-teman, serius susah nyantolnya. Tapi kalau kita suka sama kerjaan kita dapat job sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan, itu bakalan enak belajarnya, nggak tertekan. Di sini juga enak, pasti betah. Walaupun semua itu bisa dipelajari, tapi kalau sesuai passion, sesuai skill kita, itu bakal lebih enak teman-teman. Dan apalagi ya, intinya ya, kalian jangan pernah mau berangkat ke Jepang atau ke luar negeri diiming-imingi gaji yang besar. Karena di luar negeri ini gajinya tidak sebesar di postingan di TikTok apa di mana gitu. Tidak sebesar itu intinya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di kolom komentar atau langsung DM saya di Instagram @daris_akap. Oke teman-teman, jamatane arigatou gozaimasu. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share jika bermanfaat teman-teman ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamatane, sayonara, arigatou gozaimasu. Sukses malista.